Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kakinya sangat tebal dan padat, dan sayap merah gelap di punggungnya menghilang dan berubah menjadi sayap melengkung yang lebih kecil. Sepasang mata merah gelapnya dipenuhi dengan amarah yang tak ada habisnya. Long Hao Shen menunjukkan senyum dingin, dan sosok emas terbentuk di punggungnya, sebelum menyemprotkan cahaya keemasan yang penuh dengan aura suci dan mendarat di Panther Demon God Auxerre. Setelah baru saja menyelesaikan transformasi Dewa Iblis, Auxerre tiba-tiba menjadi lamban. Meskipun dia tidak mengalami luka apapun dari cahaya putih itu, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang tidak terlihat dari cahaya putih yang tidak dapat dihalangi untuk bersentuhan dengannya. Setelah mengangkat kepalanya untuk memberikan pandangan lain, dia segera menemukan bahwa dia hanya bisa melihat Long Hao Shen di depannya. Itu adalah kemampuan Tungku Sein spiritual, dari sosok emas yang pastinya adalah peri Yating. Auxerre Demon God Panther adalah komandan Panther Demons. Jadi, kekuatannya tidak bisa melebihi batas dari Demon Iblis Panther, dan paling-paling ia adalah versi yang diperkuat. Dari adegan ketika dia menyerang, dapat ditentukan bahwa kecepatannya adalah spesialisasi terbesarnya. Lagi pula, apa artinya sayapnya itu, yang secara tak terduga menyusut setelah Demon God Transforming diaktifkan? Sayapnya berubah menjadi melengkung, yang berarti bahwa itu akan meningkatkan kecepatannya. Artinya, setelah Demon God Transforming, kecepatan Auxerre akan sangat diperkuat. Pengalaman bertarung Long Hao Shen benar-benar berlimpah, dan memungkinkannya untuk menentukan aspek Auxerre yang paling merepotkan dengan segera. Jika kecepatannya dibiarkan digunakan sepenuhnya, formasi pertempuran pihak mereka pasti akan ditembus. Pada saat itu, medan perang hanya bisa menjadi panggung bagu Dewa Iblis Panther. Tapi Long Hao Shen punya caranya sendiri. Tungku Sein spiritual benar-benar kutukan dari iblis yang berspesialisasi dengan kecepatan. Bahkan jika kamu bisa lebih cepat lagi, target kamu hanya bisa aku seorang, dan kamu tidak bisa menyerang orang lain. Yang berarti bahwa kecepatan kamu hanya akan ditujukan kepada aku, dan selama aku tidak terbunuh, kamu tidak akan bisa berurusan dengan yang lain, ucap Long Hao Shen. Meskipun Long Hao Shen mengarahkan seluruh tekanan pada dirinya sendiri, pada saat yang sama ia melemahkan Dewa Iblis Panther dengan efektif. Di tangan kirinya, pedang Blue Rain Hibiscus of Light ditarik keluar. Dalam kilatan cahaya keemasan di punggungnya, aura suci di tubuh Long Hao Shen segera bangkit dengan tergesa-gesa ketika peri Yating langsung menyatu dengannya, dan membuat energi spiritualnya bahkan lebih murni dan meningkatkannya dengan luar biasa. Memegang perisai siput ilahi dari matahari dan bulan di depannya, Long Hao Shen tidak menyisihkan sedikitpun energi spiritualnya, dan menuangkan semuanya di dalam perisai alat kelas ilahi ini. Dia tidak memiliki pemikiran sedikitpun untuk bersaing dengan Auxerre dalam hal kecepatan. Di depan kecepatan Dewa Iblis yang secara khusus dari tingkat ke-9, dan memilih untuk bersaing di bidang yang mereka kuasai, itu sama sekali bukan pilihan yang bijaksana. Terlebih lagi, dia tidak perlu melakukannya, semua yang dia butuhkan adalah bertahan tanpa goyah untuk tidak memberi musuh kesempatan, dan sisanya, semuanya akan diserahkan kepada rekan-rekannya. Dalam keadaan panik karena tertabrak oleh Tungku Sein spiritual, Dewa Iblis Panther meledak dalam cahaya merah gelap, dan tiba-tiba saja tiba di depan Long Hao Shen seperti seberkas cahaya merah gelap. Dua cakar besarnya merobek udara dengan desisan saat mereka menyapu Long Hao Shen. Semua orang di belakangnya bisa melihatnya, bahwa kaki kanan Long Hao Shen mengambil langkah mundur sedikit, dan seluruh tubuhnya menelusuri lengkungan, sementara Divine Snail Shield di tangannya menyebarkan cahaya emas multiwarna, dan membentuk perisai di depan semua orang. Dengan suara logam yang berdering, Long Hao Shen berdiri tak bergerak di depan keterkejutan. Cahaya keemasan pada dirinya membesar, lalu Bright Vengeance segera dirilis. Melihat sikap kapten mereka, bagaimana mungkin kawan-kawan tidak memahami taktik yang diperlukan untuk Long Hao Shen? Tanpa ragu-ragu, semua orang di belakangnya muncul dan meluncurkan serangan di sekitar Dewa Panther Iblis. Dengan bentrokan keras, Long Hao Shen merasa tangannya mati rasa. Diam-diam dia tidak bisa untuk tidak merasa khawatir tentang kebrutalan dan kekuatan ofensif Dewa Iblis Panther setelah transformasi Dewa Iblis, dan tiba-tiba mendekati standar Asmodeus.
Melihat besarnya dukungan yang diberikan oleh pilar Dewa Iblis, Long Hao Shen benar-benar beruntung bisa menantang Dewa Iblis Crocel di Menara Keabadian. Jika Crocel memiliki pilar Dewa Iblis di sisinya, Long Hao Shen pasti akan menjadi orang yang telah mati. Setelah memukul mundur Long Hao Shen dengan serangannya, Auxerre terkejut juga. Sebagai Dewa Iblis, dia secara alami merasakan tingkat nyata yang dicapai oleh kultivasi Long Hao Shen. Meskipun peralatan pada dirinya benar-benar top-notch, itu masih tidak lebih dari seorang kesatria dari tingkat ke-8. Dia jelas percaya diri untuk tidak terbunuh, ketika kesenjangan dalam kultivasi antara keduanya begitu luas. Selain itu, dia sudah dalam keadaan transformasi Dewa Iblis, dan itu memberikan dorongan kualitatif untuk energi spiritual internal dan eksternalnya. Bahkan Dewa Iblis di urutan 50 besar tidak akan bisa menjadi lawannya, jika mereka tidak menggunakan Demon God Transformation, terutama ketika spesialisasi Auxerre adalah kecepatan serangannya. Serangannya sangat kuat, tapi dia menghadapi perisai siput ilahi yang lahir dari Starlight Divine Beast, dan yang mencapai peringkat alat ilahi di tangan Long Hao Shen. Itu bukan karena itu tidak akan bisa menghentikan serangan Asmodeus, yang Long Hao Shen tidak menggunakan perisai siput ilahi terhadapnya, tetapi karena konsumsi energi spiritualnya terlalu tinggi, mencegahnya digunakan terlalu lama, yang tidak baik untuk pertempuran yang berkepanjangan. Pada saat itu, ia bahkan tidak mampu menggunakan bantuan peri Yating untuk meningkatkan energi spiritualnya, karena ia harus menghemat kekuatan peri Yating untuk meningkatkan kekuatan Area of Goddess of Light. Tetapi situasi pada saat ini benar-benar berbeda, tapi Long Hao Shen saat ini tidak sendirian, ia memiliki begitu banyak kawan-kawan di sisinya. Misinya adalah untuk menghentikan serangan Panther Demon God, dan mengarahkan mereka semua pada dirinya sendiri. Untuk itu, tidak ada pilihan yang lebih baik selain menggunakan perisai siput ilahi dari matahari dan bulan. Perisai di peringkat alat ilahi yang dipasangkan dengan obstruksi ilahi, itu akan lebih terasa, bahkan bagi seseorang di level Dewa Iblisnya, itu seperti penghalang yang tak tertandingi selama energi spiritual Long Hao Shen tidak mendekati kelelahan. Langkah Auxerre tidak berhasil, tetapi kekuatannya yang menakutkan masih muncul. Efek dari Tungku Sein spiritual telah membuatnya tidak dapat menargetkan orang lain, tetapi tidak menghentikannya dari merasakan ancaman besar yang dibawa oleh yang lain. Dengan langkah secepat kilat, ia menghindar seperti sambaran petir, dan mengarahkan cakarnya ke arah Long Hao Shen. Dia tahu betul jika selama kesatria ini mati, dia akan bisa berurusan dengan yang lainnya. Tapi ketika Dewa Iblis Panther bergerak, anggota dari Bright Glimmer of Hope segera tiba. 2 kilo merah mendarat di Auxerre pada saat yang sama dengan kecepatannya naik lebih jauh, tetapi tiba-tiba saja berhenti untuk sekejap mata, dan tepat pada saat ia meluncurkan serangan terakhirnya. Kedua sinar merah ini berasal dari kemampuan penguncian Zhang Fangfang dan Han Yu. Saat mengunci Dewa Iblis Panther, Han Yu mengaktifkan tungku spiritual berkah cahayanya, sementara Wild Scarlet Blood di tangan kanannya tersapu dengan keras ke arah Auxerre. Tungku spiritual berkah cahaya tanpa keraguan mengaktifkan sebagian besar kekuatannya demi Long Hao Shen, dan mengumpulkan lebih banyak energi spiritual untuk mendukung pertahanannya. Apakah Wild Scarlet Blood akan berhasil melukai Dewa Iblis Panther, yang bahkan bukan masalah yang dia khawatirkan sendiri? Serangan Zhang Fangfang sangat berat, yang mengandalkan Locke untuk mengumpulkan energi spiritual di tubuhnya pada saat Tameng Silk Strike-nya diluncurkan. Esensi cahaya yang padat langsung bergegas naik, dan menyerang Dewa Iblis Panther dari samping. Kecepatan Auxerre benar-benar merupakan sesuatu. Meskipun berada di bawah efek dari kemampuan Locke kedua kesatria, serangannya masih menyelinap ke sisi mereka. Serangan dari dua kesatria Guardian dari tingkat ke-7 ini, itu hanya mempengaruhi kecepatannya saja. Namun sekejap ini, haus darah yang meluap diarahkan ke Auxerre. Kekuatan itu tidak ada apa-apanya di mata Auxerre, tetapi aura pembantaian yang terkandung dalam haus darah telah menyebabkannya menggigil tak terkendali, karena kecepatan serangnya menurun sekali lagi lebih jauh. Senjata mengerikan dari Bloodstorm tingkat legendaris ini dapat menghasilkan kekuatan yang menakutkan, saat melepaskan Bloodcut bersamaan dengan Bloodsoul Wild Dance. Serangan dengan skala sebesar seperti itu sudah mustahil dilakukan Auxerre. Meraung, Auxerre mengeluarkan lolongannya yang menakutkan, yang mungkin naik dalam bentuk api merah gelap dari tubuhnya, dan berubah menjadi tengkorak kumbang yang tak terhitung jumlahnya untuk membombardir ke segala arah.
Dia dapat berpikir dengan baik, meskipun dia dipengaruhi oleh Long Hao Shen, meluncurkan serangan area tidak akan menjadi masalah. Di samping kesatria ini, bagaimana mungkin manusia lain menahan serangan kekuatan penuhnya setelah bertransformasi dengan pilar Dewa Iblis? Tetapi dia terlalu memandang rendah pada Tungku Sein spiritual setelah bertransformasi. Dari sejak awal ditawarkan ke Long Hao Shen oleh ayahnya, tungku itu telah berevolusi beberapa kali. Di antara yang banyak mengalami perpaduannya dengan tungku spiritual adalah peri Yating, serta penyerapan kristal yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis Crocel. Dalam sekejap setelah munculnya tengkorak-tengkorak menyala yang tak terhitung jumlahnya itu, pemboman berskala luas yang diharapkannya, ternyata tidak terjadi, karena semuanya diarahkan ke Long Hao Shen oleh kekuatan mistis yang menariknya. Long Hao Shen saat ini dibungkus di bawah penutup dinding perisai emas berwarna-warni sejak lama. Dengan dorongan dari tungku spiritual berkah cahaya, waktu ketika Long Hao Shen dapat menggunakan Divine Snail Shield tentu saja telah meningkat pesat. Selain itu, ia memiliki cadangan energi spiritual dari peri Yating dan Golden Foundation Armor. Bentrokan kekerasan bergema tanpa jeda di dinding perisai, tetapi itu tidak dapat menyebabkan Divine Snail Shield bergoyang sedikit pun. Dan kesalahan Auxerre menyebabkan dia harus mempertahankan serangan musuh. Serangan Bloodstorm adalah yang pertama datang, yang secara bersamaan memasangkan Bloodcut dan Bloodsoul Wild Dance, kemudian berubah menjadi banyak bilah angin yang memotong kulitnya yang membengkak. Sinar darah mencolok keluar dari luka ini, dan menyebabkan Auxerre berteriak keras meskipun setelah melakukan Demon God Transformed, hingga perlawanan tubuhnya sangat meningkat. Lagi pula, dia bukan ahli dalam pertahanan. Selain itu, Bloodstorm adalah peralatan legendaris yang menekankan kekuatan ofensifnya. Segera, luka berdarah besar tertinggal di punggungnya. Luka yang ditimbulkan oleh Bloodstorm, itu bergerak dari bahu kanan hingga ke tulang rusuknya, dan meskipun tidak dalam, itu adalah luka nyata di tubuhnya. Selanjutnya, setelah Bloodstorm melukai tubuh Dewa Iblis, perubahan misterius segera terjadi. Cahaya merah darah asli tiba-tiba berubah menjadi warna oranye. Perubahan senjata pembantaian seperti itu telah meningkatkan kekuatan tebasannya lebih jauh, saat Bloodstorm menyerang punggung Auxerre. Roh pembunuh yang ganas sangat mempengaruhi serangannya. Wang Yuan juga memiliki ekspresi kejutan yang menyenangkan, karena Auxerre dipaksa untuk mengubah arah untuk menyerang dinding perisai Long Hao Shen dengan panik. Dia tidak bisa membantu, tetapi melirik Bloodstorm-nya. Dia segera mengetahui dengan terkejut, bahwa jejak cahaya oranye menyebar di atas piedang gergaji dengan kecepatan panik, ketika roh pembunuh yang tak tertandingi meledak. Tepatnya, Bloodstorm telah berevolusi. Awalnya, pedang pembantaian itu telah disumpah di bawah darah musuh yang tak terhitung jumlahnya dalam api peperangan. Pedang itu bisa pergi dengan apa adanya, meski tidak biasa, atau dengan terlalu banyak darah. Bloodstorm telah berubah warna menjadi merah darah sejak dulu. Dan sekarang dia terinfeksi lagi, meskipun sekarang dengan darah Dewa Iblis di bawah transformasi Dewa Iblisnya, hingga akhirnya mencapai di ambang langkah terakhir. Senjata pembunuh ini akhirnya mencapai ranah yang menakutkan. Auxerre Demon God Panther sudah berusaha dengan susah payah untuk terus menghindari serangan Wang Yuan saat menyerang Long Hao Shen, tetapi perisai yang memaksakan di kedua sisinya sangat menunda saat dia dipukuli, itu karena pertahanan Han Yu dan Zhang Fangfang. Namun, Dewa Iblis Panther pada akhirnya adalah kekuatan dari tingkat ke-9. Meskipun dipukul, dia tidak memiliki masalah untuk mengirim Han Yu dan Zhang Fangfang terbang ke belakang. Han Yu yang memiliki berbagi kehidupan dengan rantai menghubungkan jiwa, ia terlihat lebih baik, meskipun ia dihempaskan, tubuhnya mengeluarkan kilatan intens dan dengan pemulihan dari Blessings of Light, ia hanya mengalami luka ringan yang berkelanjutan. Zhang Fangfang telah dihempaskan lebih jauh lagi, tetapi memiliki kultivasi yang relatif lebih banyak daripada Han Yu, jadi, meskipun tubuhnya meringkuk sampai batas tertentu sambil mengeluarkan darah, luka-lukanya itu tidak terlalu penting. Blok pertahanan mereka itu demi mendapatkan waktu untuk orang lain. Sebuah bola metalik yang besar jatuh dengan berani, yang diselimuti berjuta baut listrik yang menutupi Auxerre yang berada di jalurnya. Auxerre berteriak keras ketika nyala api merah gelap yang mengelilinginya semakin kuat dalam intensitasnya, menetralkan petir ungu yang menyerangnya, meskipun itu tidak menghilangkannya berkat sifat menyerapnya. Di saat cahaya listrik ungu dinetralkan, bola cahaya emas yang sangat besar dilakukan bersama dan mengejar Auxerre.
Merasakan ancamannya yang luar biasa, Auxerre mengangkat tangan kanannya dan menangkis bola logam dari serangan cahaya. Lengannya yang besar bersentuhan langsung dengan bola cahaya metalik, dan segera menyebabkan kekuatan ledakan yang mengerikan dari bola peledak itu. Semua orang dari Bright Dawn of Hope itu dapat dengan jelas melihat tubuh Auxerre telah berubah sepenuhnya menjadi ungu pada saat berikutnya. Dia yang sangat cepat tiba-tiba berhenti di udara, sementara bola logam yang mengikatnya berubah warna menjadi kecubung, dan menyebabkan suara gemuruh saat meledakkan Auxerre. Meskipun ini adalah pertama kalinya bagi yang lain untuk melihat kekuatan mengerikan dari bola cahaya energi, setelah mencocokkannya selama bertahun-tahun, mereka tidak akan bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Han Yu dan Zhang Fangfang diusir jauh, tetapi yang lainnya tidak boleh diabaikan. Wang Yuan segera melambaikan badai darah yang berevolusi di tangannya, dan sementara itu, kemegahan kristal abu-abu melintas di punggung Panter Demon God, dan mengungkapkan CR yang tersembunyi. CR sedang memahami esensi sejati dari seorang asasin. Saat menghadapi lawan sejati, dia tidak melakukan gerakan sesegera mungkin, tetapi menunggu waktu untuk mendapatkan dampak yang fatal secara maksimal. Dia sedang menunggu kesempatan itu, dan bersembunyi dalam kegelapan sambil menyimpan kekuatannya. Menyimpan kekuatan seorang asasin tidak terlalu jelas, tetapi letusan kekuasaan berikut ini bahkan lebih mengerikan. Wang Yuan juga tidak ketinggalan. Sinar oranye dari Bloodstorm segera menghilang tiba-tiba, dan bahkan gelombang darah di sekitarnya ikut menghilang juga. Jika seseorang berada cukup dekat, dia akan menemukan bahwa halasi segera berdesir dan berkeliaran di sekitar badai darah. Rasa haus darah yang ekstrim itu benar-benar terbentuk, dan diterapkan pada serangan Wang Yuan. Sama halnya seperti Long Haoshen, ia bukan hanya pusat kekuatan besar biasa dari tingkat ke-8, dan rekan-rekannya juga bukan pusat kekuatan besar biasa dari tingkat ke-7. Sabit Dewa Kematian CR adalah yang pertama memotong cahaya listrik ungu itu. Cahaya listrik itu tidak dapat membedakan orang, tetapi seolah-olah dapat menginfeksi, tapi sabit CR tidak terinfeksi oleh kilatan listrik apapun. Seni pertama dari 7 seni Dewa Kematian. Kematian di masa kecil. Dalam kilatan cahaya berwarna abu, sosok CR melintas seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dan pukulan kedua pada Dewa Iblis Panter bukan oleh Wang Yuan, tetapi api berwarna biru yang aneh. Nyala api itu melesat dalam garis lurus untuk menembus tubuh ungu itu, dan itu hampir bersamaan dengan saat Death in Chilhot mendarat, karena dua serangan itu hanya berbeda dengan sepersekian detik, tetapi mengenai tempat yang berbeda. Selanjutnya, Bloodstorm Wang Yuan yang ditutupi dengan pedang berwarna emas, yang dibungkus dengan warna oranye. Tapi bagaimana mungkin Long Haoshen tidak ikut serta dalam prestasi ini? Ternyata dia hanya fokus pada pertahanan. Bang bung bang. Dalam semburan cahaya ungu, Wang Yuan merasakan dampak destruktif yang menyebar dari Bloodstorm-nya, dan langsung mengirimnya terbang setelahnya hingga membuat tubuhnya mati rasa, dan tiba-tiba kehabisan kendali, kilatan listrik berwarna ungu melekat di pinggangnya juga, dan secara mengejutkan juga mempengaruhi dirinya. Secara kebetulan, Zhang Fangfang cepat-cepat menangkapnya dari belakang. Ark, The Demon Dewa Panter berteriak sangat keras dalam kemarahan. Saat ini, rambut merah gelap licinnya itu, semuanya hitam pekat dengan banyak luka yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Yang paling fatal ditimbulkan oleh sabit Dewa Kematian, karena itu hampir menghancurkan seluruh punggungnya, dan pergi sejauh setelah memotong setengah lehernya. Di lubang perutnya tersisa lubang hitam pekat kecil, yang juga berwarna hitam gosong. Sima Xian sempat tersandung beberapa kali, lalu jatuh terduduk. Baik bola cahaya energi dan dia, itu telah kehilangan semua kemuliaannya, serta kilau cahaya mereka. Tetapi secara kebetulan, tungku spiritual cahaya berkat Han Yu masih berlangsung, sehingga ia dapat bergegas ke sisinya untuk mendukungnya, sambil membantunya memulihkan dengan bantuan tungku spiritualnya. Pada saat ini, efek berbagi rasa dari rantai penghubung jiwa segera muncul. Meskipun semua orang menderita dari efek samping tungku spiritual, namun kerusakan itu telah dibagi bersama. Bam! Auxerre berlutut tanpa darah yang mengalir keluar dari tubuhnya, tetapi tubuhnya yang besar bergetar hebat, dan menyusut dengan cepat. Setelah mengalami kerusakan berat, dia sudah tidak dapat mempertahankan efek transformasi Dewa Iblisnya lagi. Jangankan dia, bahkan yang lain dari Bright Glimmer of Light tidak menyangka,
bahwa diri mereka dapat meluncurkan serangan bersama, dan semuanya mendarat tepat dan telak di tubuh Auxerre. Long Haoshen memiliki pikirannya sendiri, apakah ini perlu dikapitalisasi dengan niat pedang dari pedang Arya dari Dewi Cahaya, karena CR telah merilis seni kematian di masa kecil dari 7 seni dari Dewa Kematian. Wang Yuan meminta roh pembunuh terwujudnya untuk dituangkan ke dalam badai darah. Lin Xin memiliki jari vulkan di samping Hellfire Needle. Serangan kuat keempat ini selain bola energi Simasian yang dapat menahan Auxerre untuk waktu yang singkat, sambil meledak dengan kekuatan membunuh yang luar biasa. Di luar Lin Xin, mereka semua sekarang memiliki senjata yang mencapai tingkat epik. Dan bahkan Lin Xin mendapat dorongan dari tungku spiritual biru api Phoenix. Sihir Chen Ying sudah lama dihentikan. Sejumlah besar binatang ajaibnya yang bersamaan dengan 6 kepala Haiwei, itu secara tirani menekan Panther Demons di luar istana, yang sama sekali tidak dapat membantu dewa mereka. Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang bisa melakukan apapun untuknya. Mereka hanya bisa menahannya untuk sementara waktu. Tetapi pada saat ini, aura kehancuran yang mengerikan muncul dari Dewa Iblis Panther, yang kekuatannya telah meningkat tajam. Api merah gelap berputar di sekelilingnya, dan menyebar dengan panik ke segala arah. Hati-hati, itu adalah teknik pemulihan Dewa Iblis. Long Haoshen segera berteriak, dan segera bergegas dengan shield siput ilahinya yang diangkat. Sebagai kapten, dia pada saat itu memiliki tugas yang tidak dapat disusutkan, tungku Sein spiritual distimulasi tanpa keraguan, dan segera memperkuat efek menariknya. Melihat api merah gelap itu keluar, Long Haoshen tahu betul, bahwa itu sudah tidak mungkin untuk menghentikan teknik pemulihan besar Iblis Auxerre. Dewa Iblis Panther, bagaimanapun juga ia berbeda dari Dewa Iblis Ular. Andromalius baru mencapai puncak tingkat ke-8, dan belum mencapai tingkat ke-9. Tapi Dewa Iblis Panther adalah pusat kekuatan besar menyeluruh dari tingkat ke-9. Begitu Great Demonic Collapse diaktifkan, orang bisa melihat cahaya merah gelap melonjak di belakangnya, dan menembus istana untuk menuangkan ke dalam dirinya. Itu adalah penguatan dari pilar Dewa Iblis dari tingkat ke-9, dengan seluruh dunia yang berbeda dari para Dewa Iblis di antara 12 peringkat terakhir. Untuk alasan yang sama, bahwa faktanya Long Haoshen berhasil mengalahkan Dewa Iblis visi jelas Crossell, itu sangat terkait dengan faktanya juga, bahwa Dewa Iblis Crossell tidak memiliki pilar Dewa Iblis di sisinya. Semakin kuat Dewa Iblis, maka akan semakin besar penggunaan pilar Dewa Iblis mereka. Long Haoshen sekarang memiliki sikap yang sangat tenang. Serangan bersama mereka sebelumnya sudah di atas semua harapannya, tetapi masih tidak berhasil membunuh Dewa Panther Iblis secara menyeluruh meskipun lemah dalam pertahanan. 72 Dewa Iblis adalah hal yang sangat kuat. Jika 2 Dewa Iblis hadir di sini, mereka pasti akan kalah dalam pertempuran hari ini. Bahkan sekarang, melawan Panther Demon God Auxerre yang sudah berada di pintu kematiannya, itu bukanlah hal yang mudah. Setidaknya, melarikan diri tanpa cedera akan menjadi masalah yang sulit. Untuk alasan ini, Long Haoshen bergegas maju dengan ceroboh, hanya untuk mendapatkan waktu bagi rekan-rekannya untuk melepaskan diri darinya. Bahkan jika teknik runtuhan iblis besar adalah hal yang kuat, itu adalah upaya terakhir dari Dewa Iblis untuk membakar hidupnya sendiri. Jadi, mengingat kondisi tubuh Auxerre saat ini, ia hampir pasti akan mati setelah menggunakan teknik ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.